Recording in progress. Breath. Breath. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu sekalian untuk di sesi siang hari ini. Saya akan membawakan sebagai menggantikan MC sebagai nama materinya itu adalah UMKM Go Digital Percetakan Keuangan Lebih Mudah dengan Microsoft Excel yang dibawakan oleh Saudara Eka Sri Yulianti Makami. Nah, sebelum mungkin saya mulai, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memfollow akun Instagram dari Rumah BUMN Makassar. Yang pertama itu adalah Rumah BUMN underscore Makassar. Yang kedua itu adalah Internship RB Makassar. Dan juga ada event RB Rumah Makassar dan juga TikTok Internship RB Rumah BUMN Makassar. Nah, untuk CV dari Saudara Eka sendiri, dia itu sebagai anak magang di Internship Rumah BUMN Makassar dan juga ada personal information. Emailnya itu adalah ekasriyulianti03@gmail.com, nomor HP 0856 96394105, dan juga ada Instagramnya yaitu sriyanti. Nah, untuk sertifikasi dan kalian yang pertama itu adalah data cleaning dan analis, Python for data science, Robust scaling forecasting, Advanced Microsoft Excel, Database Management, Figma, Attention to Detail, Problem Solving, Teamwork, and Collaboration. Nah, untuk riwayat proyek dan pelatihannya itu yang pertama itu adalah Data Science Cohort, Decoding Cat by DBS Foundation. Yang kedua itu adalah analisis data dashboard, pengembangan solusi bisnis berbasis data via Streaming. Yang ketiga itu adalah Fraud Detection System, implementasi clustering dan klasifikasi untuk transaksi bank. Yang keempat itu adalah sistem pakar Skintera, perancang logika desain tree untuk konsultasi skincare proyek akademik. Nah, untuk riwayat akademiknya itu dia berkuliah di Universitas Pejuang Republik Indonesia dan S1 Teknik Informatika. Mungkin itu saja perkenalan dari Kak Eka sendiri. Mungkin saya persilakan kepada Eka Sri Yulianti untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih Kak Ansar selaku moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Eka Sri. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana UMKM dapat melakukan pencatatan keuangan secara digital dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, mungkin selama ini sebagian dari kita masih mencatat pemasukan juga pengeluaran dengan manual atau di buku tulis, atau bahkan ada yang masih hanya mengingat-ingat saja pemasukan sama pengeluarannya setiap hari. Padahal semakin berkembang usaha yang kita miliki, maka semakin sulit juga kita mengelola pencatatan keuangan dengan rapi, Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar cara sederhana bagaimana Excel dapat membantu pencatatan keuangan dengan lebih mudah, lebih rapi, dan lebih cepat. Nah, mengapa pencatatan digital adalah kunci kenaikan kelas? Coba kita pikirkan bersama, Bapak Ibu, kalau semisal pencatatan keuangan kita masih menggunakan buku tulis, kira-kira apa yang akan sering terjadi? Tentunya biasa bukunya akan sering hilang atau salah perhitungan, kemudian ada transaksi yang terlewatkan. Juga saat misalnya kita ingin melihat keuntungan bulan lalu, itu kita harus membuka banyak halaman atau lembaran satu persatu pada buku tulis. Bisa di next, Kak.
Nah, berbeda kalau kita melakukan pencatatan keuangan dengan cara digital, dengan menggunakan Excel atau spreadsheet, di mana Excel sendiri itu bisa menghitung secara otomatis tanpa perlu hitung manual menggunakan kalkulator lagi. Kemudian datanya tersimpan lebih rapi, mudah dicari, dan yang paling penting kita bisa melihat kondisi usaha dengan lebih jelas. Nah, jadi digitalisasi di sini bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga bisa membantu para pemilik usaha untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Bisa di next, Kak. Nah, kenapa kita menggunakan Excel? Jadi di sini ada 4 keunggulan dari Microsoft Excel. Yang pertama, Excel bisa diakses tanpa internet, asalkan sudah terinstal di PC atau laptop Bapak Ibu. Dia bisa digunakan dari mana saja, juga dari kapan saja. Kemudian yang kedua, biaya dari Excel relatif rendah, tidak perlu berlangganan software mahal atau aplikasi akuntansi lain. Kemudian yang ketiga, Excel ini sangat fleksibel. Kita bisa menggunakan format pencatatan sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Kemudian, dan yang paling penting, Excel mampu menghasilkan laporan secara cepat sehingga kita bisa langsung mengetahui kondisi keuangan usaha kita. Bisa next. Nah, setelah memahami beberapa manfaatnya, sekarang kita masuk ke langkah dasar penggunaan Excel. Bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan Excel atau belum terbiasa menggunakan Excel, tidak perlu khawatir karena yang paling penting di sini bisa memahami bagaimana data disusun dalam bentuk tabel dan bagaimana cara menginput transaksi dengan benar. Nah, jika dasar ini sudah bisa dikuasai oleh Bapak Ibu, maka pencatatan keuangan nantinya akan jauh lebih mudah. Next, Kak. Nah, pada Excel kita akan sering berinteraksi dengan kolom dan baris, Bapak Ibu. Untuk kolom sendiri ini berfungsi sebagai kategori data, misalnya tanggal, nama barang, jumlah, harga, dan lain-lain. Sedangkan kalau baris, ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Kemudian ada rumus atau formula. Nah, ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung total penjualan, total pengeluaran, hingga keuntungan secara otomatis. Untuk rumus atau formula sendiri itu selalu diawali dengan tanda sama dengan ya Bapak Ibu. Next, Kak. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke demo Excel-nya. Bisa saya share screen? Boleh Kak, boleh, boleh, silakan. Sabar. Silakan Pak. Sudah kelihatan? Di loading. Oke, udah. Mungkin bisa di zoom Kak, biar kelihatan. Oke. Nah, oke. Di sini nantinya juga akan saya share template dari pencatatan keuangan ini. Jadi dalam satu file ini terdapat 3 sheet. Yang pertama ada pemasukan, kemudian ada pengeluaran, dan yang terakhir ada laba bersih bulanan. Nah, untuk pemasukan ini sudah saya sediakan data dummy alias data karangan yang tidak berdasarkan dengan UMKM asli. Sini misalnya ada eh, data penjualan di bulan Mei. Ada tanggal, produk, misalnya Bapak Ibu, UMKM Bapak Ibu itu menjual 4 produk. Seperti contoh ini ada produk nasi kuning, es teh, kopi susu, dan paket catering. Nah, nantinya eh, kita masukkan di bagian jumlah terjual sini per hari. Misalnya selama di tanggal 1 itu terjual 20 pieces nasi kuning. Kemudian jangan lupa juga untuk memasukkan harga satuan per pieces dari nasi kuning tersebut di sini. Nah, ini bisa kalau misalnya sudah dalam sebulan ini sudah penuh terisi, terinput, itu kita bisa langsung lakukan perhitungan. Perhitungannya itu kita pakaikan rumus di sini di bagian pemasukan, kita pakaikan sama dengan, dan kita select bagian jumlah terjual sini, dan dikalikan, kalau dikalikan di Excel itu angka bintang, Bapak Ibu. Kemudian dikalikan dengan harga satuan.
Nah, kalau sudah langsung saja kita enter, maka hasilnya langsung akan keluar 300.000. Jadi pemasukan nasi kuning di tanggal 1 itu sebanyak 300.000. Nah, ini bisa langsung kita drag and drop saja ke bawah Bapak Ibu supaya tidak satu-satu lagi untuk menghitung. Nah, ini langsung keluar hasilnya semua. Ini coba kita cek kalau sesuai dengan kolom yang diselect. Sudah sesuai. Sampai di bawah juga sudah sesuai. Nah, kalau sudah di bagian transaksi, tabel transaksi ini sudah berhasil, sudah terisi semuanya, kita lanjut di tabel produk terlaris. Ini untuk melihat produk mana yang paling terlaris. Nah, yang pertama kita lakukan dulu total terjual untuk nasi kuning. Di bulan Mei ini seberapa banyak? Ini untuk total terjual kita pakai rumus sum if, Bapak Ibu. Fungsi rumus sum if sendiri ini untuk menjumlahkan data berdasarkan kategori tertentu, Bapak Ibu. Karena kita mau menjumlahkan total terjual berdasarkan produk nasi kuning. Jadi kita pakai rumus sum if. Sini sama dengan pakai sum if. Terus kita select dari produk tanggal 1 sampai 31. Nah, jangan lupa untuk diberi simbol absolut. Simbol absolut itu biasa disebut simbol dolar. Sini di depan angka sama di depan huruf. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu untuk mengunci supaya sel yang kita pilih itu tidak geser. Kalau misalnya kita tidak pakaikan simbol absolut ini, bisa saja yang tadi kita select ini di bagian sini malah turun ke bawah. Jadi hasilnya tidak akurat untuk bagian ST, kopi susu, sama paket catering. Makanya di sini diperlukan simbol absolut. Kita pakaikan. Terus kita kasih pemisah titik koma. Untuk ada beberapa Excel Bapak Ibu yang dia menggunakan koma saja, bukan menggunakan titik koma. Jadi semisal Excel Bapak Ibu pada saat menggunakan titik koma itu muncul error, maka bisa diganti dengan tanda koma saja. Untuk jenis Excelku ini dia pakainya titik koma Bapak Ibu. Kalau misalnya saya pakai koma itu bisa error hasilnya. Nah, kalau sudah dipakaikan tanda pemisah ini, kita langsung select nasi kuning sini, bagian produk yang ingin kita jumlahkan sesuai dengan produk yang ada di tabel transaksi ini. Ini tidak perlu kita pakaikan simbol absolut Bapak Ibu, supaya pada saat nanti drag and drop bisa langsung geser ini selnya. Kemudian kita pakaikan tanda pemisah lagi, titik koma. Dan kita pilih total terjual. Jadi untuk kolom jumlah terjual ini untuk total terjual. Ini kita select juga semua dari tanggal 1 sampai 31. Jangan lupa untuk yang ini juga kita perlu pemakaian simbol absolut atau tanda dolar di depan angka maupun di depan hurufnya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja ditutup kurung. Jangan lupa untuk ditutup kurung, Bapak Ibu. Lalu tinggal enter. Nah, ini bisa dilihat untuk total terjual nasi kuning di bulan Mei sekitar 376 pieces. Ini langsung kita drag and drop saja ke bawah, maka hasilnya akan keluar. Nah, ini fungsinya tadi, kalau misalnya si 4 ini tidak dipakaikan simbol absolut, ini bisa langsung geser ke bawah, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke total pendapatan. Untuk total pendapatan juga sama seperti tadi, rumusnya pakai sum if. Ini kita pakaikan sama dengan sum if tanpa S, ya. Yang kedua ini. Kemudian kita select lagi produk dari tanggal 1 sampai 31. Jangan lupa juga untuk diberi simbol absolut. Nah, habis itu kita kasih pemisah titik koma dan pilih lagi si produk nasi kuning ini. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita ambil untuk pemasukan ini. Tabel kolom pemasukan ini untuk total pendapatannya. Nah, ini kita select semuanya sampai tanggal 31. Nah, sini tinggal kita kasih simbol absolut. Dan tutup kurung. Lalu enter. Nah, ini langsung kelihatan total pendapatan untuk nasi kuning di bulan Mei itu sekitar 5.640.
Nah, ini langsung saja kita drag and drop sampai ke paket catering saja. Nah, ini sudah kelihatan semua total pendapatan per produk yang ditawarkan di usaha Bapak Ibu per bulan Mei saja. Kemudian kita bisa untuk menjumlahkan total keseluruhan pendapatan di bulan Mei. Kita cukup pakai rumus SUM saja Bapak Ibu. Untuk perbedaan SUM sama SUM if, kalau SUM ini kita gunakan untuk menjumlahkan seluruh total data. Sedangkan kalau SUM if itu kita menjumlahkan data hanya berdasarkan kategori yang kita pilih. Jadi kalau SUM itu dia tanpa terkecuali, sedangkan kalau SUM if itu ada kecualiannya. Ini kita pakaikan SUM, terus pilih select semua total pendapatannya di sini. Ini tidak perlu lagi pakaikan simbol absolut. Langsung kita tutup kurung dan enter. Nah, maka akan terlihat total pendapatan seluruh produk di bulan Mei. Sekitar 12.800 sekian. Nah, Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya ingin melihat dalam bentuk grafik produk terlarisnya, itu kita cukup select semua tabel dari header produk, header terjual, total penjualan, total pendapatan, sampai paket catering. Untuk ini tidak usah, dan di atas ini tidak usah. Jadi kalau sudah terselect seperti ini, Bapak Ibu langsung saja ke tab insert di atas ini, tekan, dan pilih chart. Kita pilih grafiknya. Untuk pemilihan grafik, itu tidak bisa asal-asalan Bapak Ibu, karena kadang kalau kita pilih sembarang grafik, kita sulit menangkap maksudnya grafik tersebut. Nah, di sini kita pilih grafik, dan saya sarankan untuk pakai chart kolom. Ini namanya chart kolom, paling pertama. Nah, ini nanti yang akan muncul Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat produk mana yang paling tinggi total pendapatannya. Nah, ada di nasi kuning. Ini bisa juga kita ganti Bapak Ibu. Misalnya sini kita ganti produk terlaris. Produk terlaris. Oke. Nah, ini kan tidak kelihatan bagian kolom total terjual sama total pendapatannya, karena si total terjual ini rendah sekali angkanya, sedangkan total pendapatan ini jutaan. Kalau kita mau pisah grafiknya juga bisa Bapak Ibu. Ini kita tinggal select saja tabel produk sampai terjual. Ini dua saja. Kemudian kita ke tab insert lagi. Kemudian kita ke ini sama seperti tadi yang total terlaris. Total pendapatan ini kita wait. Seperti ini. Jadi bisa kita lihat untuk grafik produk terlaris sama grafik total terjualnya. Sini bisa kita lihat kalau untuk yang paling tinggi penjualannya itu ada di nasi kuning, kemudian disusul oleh ST, kopi susu, dan paket catering. Kalau sedangkan untuk produk dengan pendapatan tertinggi itu ada juga di nasi kuning, kemudian paket catering, kopi susu, dan terakhir ST. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya untuk pemasukan, baik grafik sama pengisian atau penginputan tabelnya. Sekarang kita lanjut ke bagian pengeluaran, sheet pengeluaran. Nah, ini sudah saya sediakan juga data dummy atau data karangan. Nah, untuk tabel atau sheet pengeluaran ini dibedakan dengan beberapa kategori, Bapak Ibu. Ada misalnya kategori bahan baku yang terdiri dari beras, santan, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. Kemudian ada kategori kemasan seperti kotak makanan, sedotan, gelas, dan lain-lain. Kemudian ada transportasi, listrik, air, gas, dan kebersihan. Kebersihan seperti deterjen, sabun pencuci piring, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya sudah didapat, nantinya kan Bapak Ibu akan menginput satu persatu. Mulai dari kategorinya termasuk apa. Untuk kategorinya sendiri di bagian template itu sudah saya sediakan Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu akses. Nantinya Bapak Ibu akan mengisi kolom yang kosong itu seperti ini yang kosong. Nanti diisi pengeluarannya juga. Nah, kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, nanti pengisian Bapak Ibu sudah full dari tanggal 1 sampai 31 di bulan Mei. Ini kita lanjut ke tabel pengeluaran terbesar, melihat kategori mana yang punya pengeluaran terbesar.
Nah, sini kita pakai formula yang sama seperti pemasukan tadi, kita pakai sum